Lu sekarang orang Jawa kok gayanya kayak orang Amerika, kayak orang Arab. Kira-kira kewalat enggak ini? Tapi ulo salamulyo. Nun sewu, saya bertanya lagi, apa fungsi kemenyan dalam spiritual Jawa? Apakah sesuai dengan yang diisukan oleh orang-orang yang katanya pandai beragama itu, ataukah ada fungsi yang lebih pokok? Om wilahen jati nuboni hajat-hajate leluhur Nusantara kabeh-kabeh ulun salam. Kemenyan itu sesungguhnya itu kita manusia itu kan menuju. Menyan itu menyatakan kehidupan. Ini secara teologisnya ya, secara istilahnya. Lah dalam kaitannya dengan ini, apa mungkin setiap manusia itu akan bisa ke sana dengan sendirinya? Memohon langsung kepadanya. Ini sebagai wakil. Sebagai wakil kepada hal yang bil gaib, di mana bil gaib ini adalah salah satu rukun daripada iman kepada adanya hal yang gaib. Lah, ketika kita menembus ke sana, itu kita jasadnya nggak mampu, sedangkan sukmanya kita juga hanya orang-orang tertentu yang mampu, otomatis kita sebagai perwakilan, sebagai apa ya, sebagai mediasi menembus kepada alam gaib. Lah, gaib ini sesungguhnya ada dua, gaib yang sejati dan gaib yang tidak sejati. Gaib yang sejati ini adalah sukmanya manusia itu sendiri, yang tidak sejati itu adalah jin, setan, peri, prahyangan. Namun demikian bukan berarti jin, setan, peri, prahyangan itu, peri, prahyangan itu adalah jahat. Tidak semua jahat. Karena dalam sebuah kisah, Sulaiman pun menundukkan para setan itu, para makhluk gaib itu, sehingga pro kepada keimanannya. Cuma kelemahan makhluk ini adalah mancela-mencele. Kalau istilah Jawanya itu mancela-mencele, itu apa ya? Mudah terpengaruh, pelin-pelan. Lah ini konotasinya. Dan sedangkan khususnya menyan di bumi Jawa ini. Tapi menyan itu walaupun di bumi Jawa justru tumbuhnya kebanyakan di Sumatera. Kenapa ini terjadi? Nah itu ceritanya rentetnya lebih panjang. Karena perjanjian ketika Jaka Sengkala atau Aji Saka itu dari negeri Nerajan yang menumbal ibaratnya tanah Jawa kala itu tidak bisa dihuni oleh manusia, makalah dia itu pertama itu menggunakan jewawut dilempar, tidak hidup pula. Nah, ketika itu terus ditanam dengan burung angsa, atau angsa itu apa? Banyak ya. Kalau istilah Jawa itu banyak lah. Banyak ya, angsa itu. Lah, muncullah sosok demit, sosok lelembut yang di situ mengaku kaki Sabdo Palom di Gunung Tidar. Makanya dikatakan Gunung Tidar itu titiwan Cine, itu kawedar, rahasia tanah Jawa. Jadi secara istilah, secara kotak katuk matuk, bukan kotak katuk matuk, tapi itu memang pohonnya bahasa Jawa itu adalah kerotoboso. Kerotoboso umpamanya kuping, kaku unjer piping, cungur kuncunge umur. Itu di antaranya begitu. Batuk ngembat supaya matuk, supaya cocok gitu. Lah ini muncullah kembali lagi Kaki Semar Bodronoyo atau Ki Sabdo Palon ini sebagai pamong tanah Jawa. Dan dia itu bukan dikalahkan, tapi ditundukkan terus, istilahnya berayang, tidak bermusuhan. Lah saat itulah sejarah Bunga dan Kemenyan ini. Tatkala, Jaka Sengkala ya Aji Saka, siapa saja yang akan menghuni tanah Jawa kok ada kesulitan, ada mara bahaya, ada sesuatu hal, baik itu sakit-sakitan karena apa, undanglah saya menggunakan Kemenyan ini. Sebab Kemenyan ini sebagai wakil, sebagai cara sekarang itu apa? Sinyal.
handphone itu, teleponlah kepada kaki Sabdo Palon itu. Niscaya saya akan datang dan membantu anak cucumu, termasuk juga wargamu, masyarakatmu. Lah dari sinilah awal mula bunga kemenyan itu diindahkan oleh kaum hadi ini sebagai sarana, sebagai mediasi untuk berhubungan dengan hal yang gaib. Nah, ketika kita hanya langsung apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Nah, Tuhan ini kan ada urutannya, ada malaikat. Jangankan ketemu Tuhan, ketemu bupati saja itu sudah susah. Jangankan bupati, kepala desa pun itu urusan sudah banyak. Makanya dibikin ada kaul keuangan, ada. Lah ini pun demikian, kalau urusan floating bumi Jawa, Nusantara ini, pamongnya adalah kaki Sabdo Palon. Dalam kidung itu sudah tertera, hang itu mempawai kaki Sabdo Palon, pamong Nusantara. Lah ini yang perlu dicermati, perlu digali lagi, direvitalisasi agar bangsa ini tidak awam akan hal-hal yang tersebut. Kalaupun ada dari kaum-kaum aliran agama yang mengatakan demikian, aliran kepercayaan ketuhanan dari manca praja, tidak cuma agama saja gitu, yang mengatakan bahwa itu salah itu. Kalau memberi makan setan dan sebagainya, ini nggak ada kaitannya. Ketika saya bertanya, yang membuat beras itu bumi apa Tuhan? Coba, Tuhan yang menciptakan, namun menciptakan bumi. Dan ketika kita tidak terima kasih kepada bumi, kita ruatan bumi, mengusir keruwetannya bumi. Terus ini katanya dikatakan musyrik dan sebagainya. Ini urusan budaya diluhung, terlepas dari urusan mereka gitu loh. Nah ini yang lucunya di situ. Jadi manusia itu nggak objektif, nggak mau menerima. Lu sekarang orang Jawa kok gayanya kayak orang Amerika, kayak orang Arab. Kira-kira kewalat nggak ini? Kesikung nggak ini? Kalau kita pantang mengatakan dosa, sebab prerogatif yang mengatakan dosa, yang memvonis itu dosa adalah Tuhan yang Maha Esa. Kalau istilah sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita itu orailo. Lah ini yang menumbuhkan, artinya akibatnya itu kesiku, kewalat, kebendu. Kalau orang sudah kena ini sudah susah sekali obatnya. Pengampunan pun itu harus bertahap, tidak bisa sekali ampun terus mohon ampun semudah itu, enggak. Jadi intinya fungsi kemenyan ini sesungguhnya sangatlah vital. Bahkan saya menjamin, jika tidak ada, saya meyakini, bukan menjaminnya, saya meyakini, jika tidak ditumbuhkan lagi hal-hal yang sifatnya demikian, niscaya pemanasan global akan terus tambah dan sebagainya. Bisa dicek secara akademis juga mungkin. Ada kandungan apa ini asap kemenyan? Sehingga nanti tidak keliru tafsir, tidak keliru asal bicara ngomong yang ini yang itu. Nyatanya setelah dihilangkannya ini, adakah sekarang yang bertanggung jawab dengan adanya virus corona? Doa apa yang akan bisa menampik? Lah ini loh fungsinya, mestinya terjadi revitalisasi budaya adiluhung yang didamba-dambakan leluhur kita. Itu budaya adiluhung adalah merupakan pusat dan puncaknya peradaban dunia, tidak tergeser malah sekarang kebalikannya. Jadi saya rasa demikian cukuplah jelas. Artinya fungsi kemenyan itu adalah sebagai mediasi, sebagai perantaraan kita menghubung kepada hal yang sifatnya gaib. Sedangkan gaib itu ada dua, gaib yang sejati dan yang tidak sejati. Tapi bukan berarti yang tidak sejati pun ini buruk. Lah dengan bunga dan kemenyan ini ibaratnya, lah kowe aja ganggu aku. Saya tahu kamu ibaratnya pencuri, penjahat, perampok. Tapi ketika itu dia bisa ditundukkan, wis prayan urip lah. Aku kan jaluk yo kena itu, minta jeneng apa-apa. Ini saya rasa selesai. Lah begitulah kurang lebih fungsi kemenyan. Kita harus menyadari janganlah ada ibaratnya fitnah atau olok-olok di antara kita. Lakum dinukum waliyatin, bagimu adalah kepercayaanmu, bagiku adalah keyakinanku. Saya rasa demikian. Terima kasih. Mandono rasa matur isi